Selamat datang di Disordered. Di mana pilihan tanpa jawaban benar atau salah, Kita bahas dua sisi beda sudut pandang, dan kamu tentukan sendiri this or that. Di this or that kali ini pengen bahas soal apa ya? Namanya personality test. Nah, cuman pengen mengiyakan atau Tidak. membenarkan atau enggak gitu. Aku tuh ESTP. Aku INFJ. Nah, jadi berlawanan kan? Iya, dan uniknya ini sangat berlawanan. Aku I, dia E, aku N, dia S, aku F, dia T, ya kan? Aku J, dia P, gitu. Jadi beneran berlawanan gitu ya. Kita coba membenarkan. Jadi kamu duluan ya ke aku? Boleh. Kamu bahas Aku dulu duluan, faktanya. kamu nggak iyain apa enggak Iya, gitu ya? Boleh. Oke, ini based on kita tanya ChatGPT aja, iya. Ya, dan ini jawabannya. Jadi kita tanya STP versus INFJ. Jadi perbedaannya apa aja dan dinamikanya gimana? Yang nanti pertama, ada perbedaannya juga. Ya. Nah, nanti kita iyain apa enggak gitu ya. Gimana juga gitu. Ini pertama ke Dican dulu sebagai ESTP ya. Yang pertama, energi, sangat ekstrovert, suka berada di keramaian dan penuh aksi. Penuh aksi mungkin iya. Di penuh keramaian nggak terlalu. Tapi iya sih. Iya sih. Kalau rame-rame gitu seneng. Cuman not that type of rame ya. Maksudnya kalau penuh kayak makanan terlalu viral gitu. Oh iya, kamu sih. Tidak. Cuman heboh iya. Saya heboh, saya akuin mungkin. Oke. Posisi-posisi tertentu terkadang terlalu lebay. Oke. Ini kita perlu tanggepin nggak di sisi aku sebagai pengamat? Atau, boleh. Atau kayak orang ngeiyain nggak nih gitu ya? Iya. Boleh. Dari point of view aku ya. Secara energi ekstrovert, iya. Dia tuh sama sekali nggak bisa sendirian. Kayaknya dia benar-benar harus ada orang lah ya buat bangkitin energi dia gitu. Terus suka keramaian, aku setuju sih. Kamu emang suka rame-rame. Mungkin arti rame-rame di situ kayak lebih suka banyak teman atau banyak orang buat recharge energi kali ya, bukan yang kayak kan? Bukan rame kayak. Iya, bukan rame kayak di event nih. What's up guys? Iya, enggak gitu. Enggak gitu. Ya terus harus kenal. Ya penuh aksi, iya. Dia anaknya tuh lebih ke aksinya iseng kali ya. Bukan yang heboh. What's up guys? Enggak, tapi lebih ke iseng dan jahil gitu ya. Jadi membangkitkan suasananya lebih ke itu, iseng, jahil gitu. Oke, itu yang pertama aku setuju lah gitu ya. Yang kedua, fokusnya itu lebih ke saat ini, realistis dan praktis. Yes, yang gampang-gampang aja bro. Hari ini aja. Tapi iya sih. Hari ini makan apa? Hari ini aja. Sampai tidur pokoknya. Iya. Besok gimana besok aja. Kalau aku pikir juga dia emang kayak gitu ya, realistis dan praktis. Dia tuh gak mau pakai cara ribet. Kalau udah nemuin cara yang gampang, ya udah gitu, pakai cara itu aja gitu. Tapi iya, ini aku juga setuju. Kayak video ini, minim edit, bumper, langsung masuk, gampang aja. Padahal saya editor loh gitu, nggak ada malu-malunya. Terus cara berpikir logis, langsung ke solusi, sering pakai trial dan error. Ya, jadi tapi kayak kekurangan gak sih? Sering pakai trial and error. Iya logis, mungkin iya, nggak pernah bisa nilai ya logis sendiri kayak seberapa logis. Iya. Trial and errornya iya, karena kebanyakan harus salah dulu. Ya karena apa-apa nggak panjang kan pikiran saya, jadi ambil aja dulu gitu, jawab aja dulu. Kalau salah, oh ya udah berarti yang benar kan ini. Ingetin aja ini yang benar gitu. Cuman kadang nggak inget juga ini benar ini sih. Ya tapi maksudnya tetap dari pengalaman sih trial and error maksudnya mungkin ya. Jadi harus salah dulu, harus jatuh dulu. Iya sering sih. Kalau logis sih emang logis banget ya. Kalau nanya ke dia emang pasti jawabannya tuh yang ya secara objektif banget gitu ya. Nggak bisa yang kayak feelingnya lo apa sih objektif dah gitu ya. Oke, itu aku juga mengiyakan ya. Terus gaya komunikasi cepat, spontan, kadang belak-belakan. Uhuy dong. Iya. Iya banget ya, bener. Masuk uhuy. Cepat, spontan, kadang belak-belakan ya. Itu ya. Terus kekuatan. Problem solver di situasi darurat, fleksibel dan penuh semangat. Apa?
problem solver di situasi darurat, Ya. fleksibel, penuh semangat. Penuh semangatnya gimana satu-satu nih? dulu. Oke, problem solver di situasi darurat ya. Ya, karena kalau situasinya belum darurat nggak tahu mau ngapain. Jadi kudu harus udah kepepet gitu harus kerjain. Jadi harus udah besok nih harus dikumpulin baru mikirin nih hari ini gitu. Nggak bisa cicil ya berarti. Enggak dong. Begadang kita. Kalau ngerjain hasil lab begadang aja, Bro. Aduh, ih. Tulisan berantakan yang penting selesai. Ya gitu ya, fleksibel iya sih, penuh semangat. Tapi kamu tuh gimana ya, penuh semangat ini agak-agak ya, karena kamu anaknya praktis. Jadi nggak semangat banget. Iya gimana ya, semangat Ya, nggak yang penuh aja. semangat banget, tapi dia tahu cara praktisnya gitu. Jadi ya udah gitu, pakai cara yang simple gitu. Iya gampang aja. Terus kelemahan, nah ini kelemahan ya. Iya, boleh. Bisa impulsif. Impulsif, jelas. Karena kan nggak panjang pikiran kita. Terus Jadi kayaknya iya sih impulsif. kurang sabar pada jangka panjang. Iya, itu susah. Makanya harus ngelatih. Iya, part of this YouTube buat ngelatih sebenarnya buat memperbaiki itu. Iya. Banyak hal yang coba dilakuin, dipaksa sih sebenarnya. Kayak misalnya Duolingo tuh salah satu, jangan sampai strike putus, terus nge-gym juga salah duanya, terus nge-YouTube juga gitu. Itu biar gak sabar akan progres aja sebenarnya. Kayak ini gue ngapain sih gitu. Nggak langsung beres gitu, cuman ya itu kan dilatih. Oke. Biar benar. Oke, sip. Terus kadang mengabaikan perasaan orang. Tapi emang kadang tuh aku merasa itu sih. Apa? Mulutnya tajam. Iya, mengabaikan perasaan orang. Iya, mulutnya tajam banget. Terus kan kayak padahal kan bisa lebih lembut. Kan ke diri sendiri juga tajam. Kalau saya bilang ngakuin nge-gym, kenapa nge-gym? Gendut udah, Bro. Udah intinya gendut. Nggak harus aku kurang sehat karena badan terasa gendut. Intinya gendut. Sesak, capek gitu, gampang capek. Harus menerima. Harus terima udah. Emang beneran bold ya, Iya. kayak ya udah gitu. Nggak terima aja, Bro, sumpah. Kalau kurang lebih enak diterima, percaya deh. Kalau punya kekurangan. Terus menyukai tantangan baru, kebebasan, pengalaman nyata, olahraga, dan petualangan. Oh iya sih kayaknya. Tantangan baru. Menurutku tidak yang ini. Apa petualangan? Enggak. Bukan petualangan. Yang apa? Tadi, pengalaman nyata, bukan? Enggak. Yang masalah itu apa? Problem itu tadi? Oh yang ini apa? tantangan baru. Tantangan baru tidak sih kayaknya. Oh enggak? Enggak, saya mau yang simpel-simpel aja. Oh iya. Enggak mau. Capek ya. Kebebasan iya. Kebebasan ya, pengen. Pengalaman nyata. Pengalaman nyata, iya. Everything pengalaman nyata. Iya sih. Apa sih maksudnya? Ini maaf ya, nggak ngerti soalnya. Mungkin lebih suka action kali ya. Maksudnya butuhnya pengalaman yang nyata bisa aja nih, benar. gitu ya. Iya. Butuh, mungkin iya butuh. Experience, Taunya pengennya experience nyata. gitu ya, Iya, mungkin benar. Olahraga iya, petualangan iya kayaknya ya. Ya suka sih kemana-mana sampai Muara Gembong. 100 kilo juga PP tetap jalanin aja. Nah, oke, itu tentang STP orangnya di gitu. Chan SSTP. Coba nah sekarang kebalikannya aku nih. sebagai INFJ kebalikannya ya. The Advocate. Waduh. The Sage. Emang ini ya tulisannya. Terus energi itu introvert, butuh waktu menyendiri untuk recharge. Wah iya banget. Iya. Itu iya banget guys. Sebenarnya aku lebih memilih menyendiri nih. Kalau misalkan dikasih pilihan ngobrol seharian atau kayak menyendiri seharian, aku bakal milih menyendiri deh. Karena rasanya tuh ya udah enak nih kayak buat me time, buat menikmati waktu sendiri. Aku ngelakuin apapun sendiri itu aku suka sih. Mungkin kebalikan sama kamu yang butuh orang lain untuk buat happy gitu. seneng-seneng gitu kan. Ngobrol panjang. Iya aku lebih memilih sendiri guys. Gak apa-apa aku ditinggal asli. Gak maksudnya ini case-nya ditinggalnya maksudnya kayak yang lain mau. Ya ngerjain apa sendiri. Iya gitu kan. ya mau senang-senang mau main ya udah silahkan, aku nggak apa-apa deh kayak sendirian di rumah gitu. Itu jadi juga buat nanggepin sih iya, cuman udah pasti gitu. Cuman jadinya kita makanya energinya kayaknya kita bakalan selalu capek kayaknya kalau energi. Dia pengennya sendiri, saya nyari-nyariin dia.
terus lingkaran setan, saya nggak dapet, dianya pengen ngindar terus, pengen sendiri, terus dianya nggak sempet sendiri karena saya cariin gitu. Iya, itu dia. Mungkin energinya jadi habis nih kita nih. Aduh, tapi kan selama ini masih bisa. Iya bisa telepon, cuman ya harus ngatur waktunya tuh sulit lah. Jadi itu yang pasnya. kalau ini itu kan tadi bercandanya ya, cuman intinya kalau realnya apa, jadi ya ngeluangin waktu call buat malam gitu panjang buat terutama gue ngebacot sebenarnya. Iya. Gitu. Nah biar ngebacot aja gitu. Tapi selama seharian gue nggak ganggu. Iya. Tapi emang sebenarnya kita tuh kayak pace-nya beda deh. Maksudnya gini, kamu kerjaan menyita waktu kamu buat sendiri, karena kan fokus ya. Oh iya. Sedangkan aku di kerjaan tuh interaksi sama orang. Oh iya, malah kebalik ya. Jadi malah kebalik nih. Iya, jadi pas pulang-pulang nih aku butuh waktu sendiri. Sedangkan dia pulang-pulang butuh ngobrol. Iya. Jadi kayak iya. Saya banyak diamnya gitu loh. Jadi kayak aduh gitu. Karena kalau nggak fokus saya kesetrum. Asli. lanjut. Nah, terus fokus, dalam segi fokus dia visioner, berpikir jauh ke depan, mencari makna hidup. Tuh tadi kebalikannya tuh. Jadi dia mikirnya ke depan dan ada mencari makna hidup. Aduh ini berat. Filosofi banget gitu. Kalau visioner melihat ke depan, jujur ya, maksudnya kayak dari dulu dari sekolah aku selalu mikir ini aku kalau kuliah nggak keterima kuliah, aku harus punya plan aku mau ngapain. Kalau nggak keterima juga aku mau ngapain, itu beneran kayak dipikirin, bahkan sampai sekarang juga kayak gitu. Makanya kadang aku selalu berpikir kemungkinan terburuk dulu biar aku bisa planning ke depan gitu. Langsung dipersiapkan. Iya, langsung dipersiapkan. Terus kalau mencari makna hidup sedikit banyak iya dong. Iya sih, sedikit banyaknya iya. Aku selalu kayak punya nilai-nilai tersendiri lah gitu buat menjalani Struknya hidup. kenceng lah gitu secara orang tuh. Kalau menurut Dican gitulah, struknya kenceng, punya nilai-nilai sendiri gitu. Dan mungkin agak sensitif juga gitu kalau misalkan ada orang yang punya perbedaan scope mungkin gak kenceng atau punya perbedaan pandangan gitu. Iya, perbedaan pandangan aja, perbedaan ideologi kayak dalamnya gitu. Terlalu berat ya. Iya, istilah coba. Ingat bercandanya aja. Cuman buat yang visioner, sangat-sangat iya, saya bisa iyain kenceng iya. Bukan karena kenapa-napa, waktu itu sempat ngobrol soal cita-cita. And what I'm saying, I just wanna be a doctor. Tapi kan bodoh, jadi nggak jadi. Dia tuh udah mau jadi emang di lingkungan gitu. Dan S2 guys, nyampe. Itu kurang visioner apa? Anak SMA mana? Gak happy udah tahu nanti kerjanya. Dan sampai itu yang the best. Ya, itu alhamdulillah sebagai rezeki juga. Iya. Ya, tapi itulah termasuk yang nge-planningnya sangat-sangat iya. Jadi beberapa hal saya bebankan ke dia karena dia bisa planning, saya tidak. Tapi kalau ada masalah on time nanti saya baru. Iya, tapi kamu on time banget ya. Iya, masalah saat itu dia nanti udah baru saya nanti. Itu urusan saya nanti. Tapi kalau buat ke depan besok gitu atau 2 bulan, berapa tahun ke depan udah dia aja dah. Saya nggak bisa. Oke. Terus cara berpikir intuitif, simbolis, dalam, deep. Suka merenung. Filsuf banget. Apa semua filsuf INFJ? Enggak. Ini filsuf banget ini. Cuma aku bisa mengakui iya kali ya. Tapi gini, ya itu kayak merenung lah ya istilahnya. Tapi aku suka merenung apalagi kalau lagi sendirian. Aku biasanya suka jalan kaki sendirian. Makanya mungkin teman-teman kantor apa temanku mungkin heran kali ya kayak kamu beneran mau jalan kaki sendirian gitu? Iya, olahraganya jalan pagi kalau dia. Gitu, iya. Nah itu sebenarnya aku iyain gitu dan aku senang aja karena emang di situ aku bakal merenung kayak mungkin ada hubungan kayak tadi kali ya, kayak merenung ini aku apa ya yang harus gue lakuin nanti nextnya. Iya, gitu, lebih ke yang tadi visionernya tadi jadi bikin merenung. Iya, jadi merenung, memaknai makna hidup gitu. Mungkin iya kali ya. Saya gimana hari ini? Gimana besok aja lah biasanya. Kalau mau tidur kepikirannya cuman gimana besok udah. Iya. Tapi yang udah lewat udah aja kalau saya mah. Kalau dia dipikirin. Iya, betul. Simbolis tuh maksudnya apa ya? Iya, itu dia. Aku juga masih bingung. Intuitif?
intuitif, mungkin intuitif lebih ke aku entah gimana, mungkin agak peka juga kali ya dengan perasaan orang, dengan sikap orang, dengan sifat orang gitu. Mungkin lebih ke bisa membaca lah kayak energi orang itu lagi capek, lagi butuh perhatian atau apa gitu. Mungkin kayaknya lebih ke situ deh. Termasuk yang mungkin di sini ada kata dalam tuh mungkin itu juga kali ya. Nggak tahu. Iya, mungkin ya. Lebih mendalam gitu secara berpikir. Iya, bisa jadi sih kayak gitu. Kayak faktor-faktor tertentu kayak kenapa dia gini, kenapa dia gitunya dipikirin gitu. Betul. Kalau saya nggak peduli, nggak urus. Kalau dia mungkin suka dipikirin kenapa ya dia kayak gini. Oh iya, benar. Kayak misalkan nonton kemarin lah yang Happening Demon Slayer. Nah itu kenapa aku bisa nangis banget ya, karena itu aku beneran kayak bisa paham gitu rasanya. Oh iya, dia emang punya trauma, dia kayak soal Demon Slayer. Iya, jadi kayak beneran kalau saya bisa memahami ada nangisnya gitu. Tapi karena ada hal. Oh kayak Ananta. Bukan. Bukan. Oh iya yang itu ya gantung diri. Iya, masalah itu. Iya, orang tua gitu. Jadi ada sedihnya gitu. Gaya komunikasi tenang, penuh empati, sungkan mendengarkan dulu. Nah, gimana tenang, penuh empati, suka mendengarkan dulu. Atau dalam konteks ini mungkin lebih ke listener gitu daripada speaker gitu. Iya, tapi kayaknya iya ya. Nggak tahu sih, aku merasanya iya lebih suka mendengarkan dibandingkan aku yang ngomong. Karena selama ini pun juga kayaknya kamu lebih banyak ngobrol dan aku kayak lebih ke ya udah ngedengerin gitu. Sebagian besar video ini salah satu contohnya. Video ini lebih kalau nggak dibeginiin saya yang banyak ngomong nanti. Ada. Iya kayak gitu bisa lah ya. Sejamnya saya, 15 menitnya dia gitu. Atau 10 menit dia. Iya, aku paling cuma nanggepin iya gitu doang kan. Kalau di rap namanya adlibs, cuman skirt gitu-gitunya doang tuh dia ngisi gitu. tenang, suka penuh empati. Iya, itu tadi sih sebenarnya jadi rada ini juga ya, menolong juga. Aku lebih ke speaker, kamu lebih ke listener. Jadi nggak pernah jadi masalah gitu. Kan kalau dua-duanya pengen listener, jadi nungguin suara hati. Iya, ini ngomong apa nih? Kayaknya dia ngomong duluan deh. Apa gue yang ngomong ya? Nanti kalau gue ngomong dia ngomong, mungkin kebanyakan dibikin konflik. Kalau dua-duanya bacot, satu lagi ngoceh di cut. Enggak gitu. Enggak gitu. Iya. Masuk TV One aja kalau ngomongnya begitu mah. Konflik batin debat di TV One, nggak usah. Satu debat, satu konflik batin. Iya, nggak usah. Terus kekuatan, iya. Waduh, ini ada kekuatan apa nih? Bijak, pertama, idealis. Wah, peduli orang lain, mampu melihat pola tersembunyi. Wah, apa ini maksudnya? Waduh, ini kayaknya pelan-pelan karena ini banyak. Iya, itu dia. Kamu akuin dulu, kamu bijak apa tidak? Enggak sih. Menurutku ya. Waduh, for some reason gitu. Bijak di sini maksudnya beberapa juga saya sadar diri, saya nggak bisa dapat, kan saya impulsif gitu. Jadi harus nanya dulu pendapat ke dia gitu. Biar Putri itu suka ngasih kayak tanggapan, kayak insight baru aja. Biar lebih oke gitu secara pemikiran menurutku oke. Karena bijak tuh kayaknya nggak bisa dinilai. Gimana ya? Ini susah sih ya. Susah. Idealis. Kamu kan pernah bilang aku skopnya kenceng ya. Mungkin maksud idealis di sini itu kali ya. Punya nilai tersendiri yang punya pakam-pakam tertentu yang nggak mau nggak mau dibuka gitu. Kalau skop kenceng maksudnya mau dibuka pakai tang sama orang lain tuh. Kayaknya enggak deh. Ini salah deh gitu. Tetap dia merasa orang itu salah walaupun dia listener. Iya. Emang agak unik jadi sih. Jadi dia didengerin tapi tembus. Gitu. Ini masuk sih. Iya nggak apa-apa. Kita kan mendengarkan aja walaupun nggak akan dilakuin gitu, nggak akan ngikutin gitu. Ya, I agree to disagree gitu. Jadi santai. Terus peduli orang lain. Ya karena empati tadi ya. Tapi sebenarnya kalau peduli orang lain masih banyak orang yang peduli ke orang lain gitu.
Maksudnya gimana tuh? Kayaknya aku kadang merasa aku kayaknya nggak yang sepeduli itu gitu. Mungkin kalau bagi Peduli tau. orang-orang, tapi Apalagi kalau kamu sel. Apalagi kalau ada yang nyentil skripnya tuh pemikiran, wah sebenarnya emosi ini anak. Hati-hati aja, sebenarnya emosi. Cuman apa pahamnya jangan sampai terganggu aja mungkin ya. Sisanya sih nggak ada masalah. Iya. Peduli sebenarnya karena merhatiin orang lain, mampu melihat pola tersembunyi. Wish. Pola apa nih maksudnya? Waduh, gak tahu nih apa hubungannya sama intuitif ya. Bukan. Apa punya yang tadi ya hubungan sama intuitif, mungkin kayak bisa membaca emosi. Ya, intuisinya kuat. Oh ini gitu. Orang lagi sedih kayaknya lagi gitu. Bisa nebak gitu ya. Ini kayaknya lagi ini deh gitu. Tapi aneh buat orang yang jago nebak justru mikirnya jangka panjang. Oke. Buat orang yang nggak bisa nebak malah pikirannya pendek. Iya, ini bagus. Udah record. Duduk. Nanti udah asar. Iya udah asal baby tanya. Udah duduk. Iya. Ih, bagus ya beb ya. Sip. Bikin kesel aja. Sabar baby. Cut bro. Sabar baby. Pantesan ke 20-an menit, harusnya 30-an. Iya, punchline-nya nggak bisa diulang. Udah nggak lucu bro. Iya dia susah ya. Ya udah nggak apa-apa, lanjut. Kan lucu nggak sengaja. Males sih beb. Terus tadi baru peduli orang lain tadi ya. Ya. Terus ini ke melihat pola tersembunyi. Mungkin tadi ada hubungan sama intuitif. Iya. Intuitif itu loh yang kayak tahu ini orang ini lagi capek, emosinya lagi gimana itu aku tahu. Sebenarnya aku tahu lah. Melihat tadi ada jokesnya guys, sumpah abis ini ada jokesnya udah habis. Udah lucu. Jadi kita udah nggak rekam tapi ya sayangnya terkat, memorinya habis gitu. Melihat pola tersembunyi saya udah bilang tadi, dia buat orang yang visioner malah punya intuisi bagus. Aku nih yang spontan malah kocak gitu pemilihannya. Iya, tapi udah nggak enak diomongin, udah lucu. Kesel nih, lagi kesel. Kelemahan. Udah lanjut aja ya. Ya, minum dulu, minum. Gak usah. Oh, gak usah. Lagi kesel. Kelemahan bisa terlalu perfeksionis. Ya, betul. Setuju sih. Tadi udah dijelasin juga ya. Karena anaknya pakemnya sekopnya kenceng kenceng. Jadi sangat perfeksionis jadinya gitu. Dia apa-apa harus. Intinya gini, saya jelasinnya tadi gini. Males banget tuh ngulangin ini. Iya. Sejujurnya saya mah. Tapi intinya dia tuh terkadang kayak kalau dijemput itu tuh misalnya kereta ada jamnya ganti, ada kendala, gerbongnya ternyata salah. Nah ini pemarah dalam hal tersebut. Mohon maaf ya. Jadi kalau rutin. mohon maaf lagi ya ke KAI tolong. Ya, mohon maaf ya. Yang penting infonya jelas. Ya, tolong betul. KAI. Biar nggak marah-marah terus dia. Iya, mohon maaf ya. Nah terus ada overthinking. Ya overthinking ya. Mungkin karena kebanyakan mikirin sesuatu jadi overthinking. Iya yang pemikiran mendalam. Dia ambil cepet aja dia. Karena dia udah capek di sebenarnya. Iya sama sih. Udah lupa. Tadi udah lupa gimana? Enggak introvert. Terus dia udah ngomong dan udah habis. Energi dia habis nih. Habis. Buset deh. Yang lagi kesel nih. Yang ini kesel. Yang ini energinya habis gitu. Iya. Terus ya pokoknya karena pemikir tadi dia overthinking. Terus kadang sulit realistis. Oh iya. Tapi sulit realistis. Oh. Tapi sebenarnya ada kalanya mengutamakan feeling kamu dulu gak sih? Cuma iya benar sih. Aku kadang suka kayak kebawa feeling dulu, sebel dulu gitu. Padahal nangis dulu. Iya, padahal realistisnya tuh bukan yang itu gitu. Kesukaan. Tadi koneksi mendalam. Ya benar. Karena kalau di penjelasan sebelumnya saya aja nih udah kesel, saya nggak tahu saya emosi, nggak tahu kenapa karena tadi banyak banget. Iya, kita udah membahas sedetail koneksi mendalam tuh intinya Putri itu kalau berteman itu, ini validasinya itu yang deket tuh biasanya
ya mereka-mereka aja yang sudah understandable. Mungkin ada rasa segala macam emosi tetap ada ya, bisa marah satu sama lain, bisa iri satu sama lain. Cuman bisa understanding itu perlu. Even dari dia juga untuk ke pasangan sama, yang penting koneksi mendalamnya itu lebih ke understandable. Seperti saat ini, kenapa saya ngomong? Saya tahu dia udah capek ini mau ngomong. Terus saya emosi banget ini. Suasana tenang. Ya, aku suka suasana tenang, lebih fokus jadinya. Kerja juga malah lebih cepat ketika suasana itu tenang. Jadi dia butuh waktu sendiri. Kayak yang ini ngambilnya ke beda kayak yang tadi nih contohnya. Dia bisa misalnya ke kayak Alpha X or something. Kan ada working station tuh yang bilik-bilik gitu. Dia bisa nih kerja di tempat kayak gitu, sepi, hening, udah close space. Bakalan lebih fokus gitu kan ya. Iya, karena kalau gue sendiri kan lebih suka dengerin podcast. Ya, jadi disambi ya. Iya, semi nyambi, tapi karena biar fokus justru. Karena ada masalah lain. Iya, kalau itu ada masalah lain. Ya, teman bisa ngebantunya itu. Menulis. Oh iya, ini paling sayang loh, tadi bagus. Iya. Karena menulis menulis ya, betul. Saya validin dulu. Ya, dari kecil dari SMP sih aku punya tulisan, punya cerita. Yang sampai sekarang udah belum selesai ya, tapi aku dulu suka banget nulis cerita itu. Dan ada roti message juga kan. Nah, itu tadi udah masuk tadi itu. Masuk tuh bareng roti message. Follow roti message. Saya ulangi lagi walaupun ini tag ulang, tapi follow roti message di IG ya. Instagram roti message. Udah nggak ada roti.message sih. Oh, roti.message. Jangan lupa. Nanti ditulis juga, tenang diedit. Seni, nah ini seni juga tadi. Sebenarnya ini bisa dipanjangin juga. Kayak aku sama kamu tuh sering ke museum. Ya, museum seni. Ya, betul. Beberapa lah, belum udah yang advance enggak. Cuman beberapa pameran pernah. Museum seni pernah gitu. Dan masih banyak kayak nggak pernah merasa kurang ya. Iya, betul. Maksudnya ada bisa lagi kadang-kadang beda pameran dikit doang, tempatnya sama, rasa beda gitu. Dan itu malah seru. Nah ini jokesnya lagi masuk, refleksi spiritual. Pijit spiritual. Udah nggak lucu. mungkin karena refleksi spiritual ini lebih ke tadi ya, suka merenung. Suka merenung, memikirkan arti kehidupan gitu ya. Jadi refleksi spiritual. Kalau kata Chan tadi pijit spiritual gitu. Udah nggak lucu bro. Ini kita ketawa bukan karena itu, udah nggak lucu, karena udah nggak lucu. Momennya udah hilang. Fakta perbandingan, orientasi hidup. Aku STP, action now, INFJ, kamu vision letter. Ya. Itu bisa sih, kita bisa collab juga kan sebenarnya. Akunya mungkin planning gitu, nentuin ini kedepannya kayak gini. Nah, Chan yang eksekusi nih sekarang, eksekusinya gitu. Dia kuat loh ngomong yang sama. Iya, kalau Chan nggak kuat. Gak bisa saya. Karena Chan itu tipikal yang spontan kan, dia nggak bisa kayak di planning gitu. Sedangkan aku kuat nih karena aku nge-planning gitu. Dia harus spontan. Dan udah nggak ada feel-nya. Nah itu kalau plan tuh jadinya nggak ada feel. Ya intinya dia yang nge-plan. Nah eksekusinya saya gitu. Kalau dia CEO, saya manajer doang gitu. Petugas lapangan. Lapangan. Nah, cara mengambil keputusan. STP pakai logika dan realitas. INFJ pakai intuisi, nilai batin. Nah, ini kita tadi nggak setuju ya? Bahas yang nggak setuju sih. Nggak setuju itu, karena masing-masing punya sisi. Ada logikanya, punya realitasnya, punya intuisinya masing-masing. Iya, betul. Kan karena intuisi sebenarnya kan harusnya dari pengalaman juga ya. Benar. Terus sama ada nilai batin sendiri, punya moral sendiri. Jadi yang ini sebenarnya tadi kita nggak ngomong sih kalau ini nggak setuju. Lebih ke ini sih, tergantung ya. Tadi kita milihnya lebih ke tergantung momennya, tergantung kondisinya. Jadi nggak bisa ngikutin ini banget nih STP mah selalu logis. Terus INFJ selalu feeling, itu enggak sih, tergantung apalagi gimana gitu kondisinya. Saya gimana. Bisa masuk.
keduanya Iya, lulusan engineering. Nah, itu dia. Betul. Nah. Jadi walaupun apa ya? Enggak dong, jadinya aku jadi kayak logik. Kecuali tadinya harusnya feeling ya. Chan tuh walaupun thinking, tapi dia juga punya feeling dan empati sih. Kalau menurut aku ya, ngelihat di keseharian dia kayak masih kayak suka. Iya, walaupun dia intuisi dan nilai batin, mampu lulus S2. Udah. Teknik lingkungan. Dengan IPK bagus. Udah. Itu masih bisa masuk. Masih bisa masuk karena bisa ngeledekin dia, jadi seru. Aneh ya, diledek dipuji itu aneh ya. Iya. Terus dalam relasi ini kok kenapa ya? Mau udah tag tadi sama sekarang baca aja nggak becus. Bingung ya. relasi. Nah. STP aku biasanya exciting, fun. Terus tapi di sini ada tulisan bikin INFJ overwhelm, terus INFJ memberi kedalaman dan stabilitas yang bisa dibikin STP lebih reflektif. Jadi intinya aku biasanya exciting and fun, and kamu bisa memberi kedalaman dan stabilitas ke aku. Ya. Kalau Chan emang tipe yang apa ya, membawa suasana jadi lebih humoris, lebih berwarna kali ya, karena anaknya iseng banget ya kan, jahil banget. Udah, intinya saya nggak bisa serius gitu. Itu. Ya, jadi kayak bercanda mulu gitu. Kadang aku bingung kayak, ini anak tuh bercanda apa betul? Dan seriusnya gitu aja kadang susah diprediksi. Iya sih. Ini serius apa bercanda? Iya, itu dia intinya, karena keseringan bercanda ya kan. Tapi kalau dari segi yang kedalaman sama stabilitasnya tadi, yang tadi tuh gimana ya? Oh ya. Dia kalau nelpon kan, jadi nelpon nih ngomong sejam secara ide atau mungkin apapun lah yang ada di kepala ini. Nah, mungkin dari 100% dari telepon itu mungkin sejam, mungkin lebih ya. Itu bisa jadi 3 podcast lah pokoknya itu. Itu dia paling 20%. Maybe cuma nanggepin 30 mungkin. Tapi itu tuh gitu. Kadang bisa ngomong panjang juga, dan itu ngasih tapi udahlah, lanjut aja. Nah, yang bisa ngasih insight juga gitu loh. Kayak berubah cara pandang, berubah cara pikir. Terus sama kalau dari misalnya dia ngasih sesuatu tuh kadang lebih kena ke aku. Oke. Ini tadi nggak diomongin tuh. Ya, lebih kena gitu. Enggak, maksudnya lebih kena ke aku. Kalau maksudnya kena tuh dalam artian logikanya tuh bisa kelawan gitu. Bisa ngelawan pemikiran gitu, dan bisa, tapi lebih baik ya untungnya gitu. Selama ini sih lebih baik. Ini mau lanjut? Lanjut dong. Oke, sip lah. Sampai habis. Gak apa-apa, gelap ya? Gelap, bro. Mati lampu aja, mati. Enggak, ya, sudah santai-santai. Oke, sip lah. Takutnya gempa, bro. Ada aja nih nanti nih takutnya. Iya gempa sih. Lah, ntar apalah, topan, badai. Enggak lah. Terus, enggak lah, kan enggak di negara. Gitu bisa puting beliung. Konflik. STP bisa terlalu to the point. Oh, ini yang tadi ya, maksudnya kadang ngomong, pokoknya aku bisa ngomong terlalu to the point, dan dia tuh kan lebih sensitif dan bisa sakit hati aja tuh. Misalnya ngomong kemarin, besok tuh masih kebawa gitu rasa sakit hatinya gitu. Ya gitu kan, jadi, kondisinya. Ya belajar juga sih gimana caranya. Harus beradaptasi lah tetap. Kalau dari sisi ini pasti Putri capek ngomong. Enggak apa-apa. Cuman intinya, masih bisa kok. Intinya kalau dari Putri, dia itu belajar untuk tahu lah kondisinya, to the point-nya itu gimana. Ini maknanya apa nih to the point-nya gitu. Ya, ini marah bukan, atau ngasih tahu doang, atau marah pun kadang-kadang mungkin karena sekedar lagi emosi kayak gitu. Iya, lagi emosi doang, atau marah betulan emang beneran deep nih marahnya gitu. Justru kan kalau marah, kamu juga tahu kan, aku kalau udah marah malah nggak marah-marah. Iya benar. Jadi aku tahu nih tingkatan marahnya. Marah cuma karena sesaat atau marah yang beneran marah nih gitu. Kita tahu jadi juga. Sampai silent. Terus kalau dari aku sendiri bisa
mencoba untuk ngatur, karena biasanya di awal hubungan setahun 2 tahun pertama mungkin ya, itu kalau udah ngomong tuh bisa bikin dia nangis, literally dia nangis, menyakiti hati itu sampai nangis gitu, ntar minta maaf kayak gitu gitulah. Cuman intinya harus bisa ngatur juga kalau mau ngasih tahu, untuk berusaha biar nggak terlalu nyelekit, tapi nggak terlalu halus biar dia dengerin gitu. Kalau terlalu halus takutnya dia nggak masuk kepalanya, nanti ngulangin lagi gitu, kayak gitu-gitu aja diatur lah. Terus kecocokan. Nah ini bercandaan paling asik sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya keluarin lagi. Kecocokan, kontras banget kan. Ini masih lucu loh, kecocokan langsung kontras, tapi bisa saling melengkapi katanya. Cuman kok kontras, kan nggak perlu. Iya, harusnya kecocokan bisa saling melengkapi. STP ajak INFJ keluar dari kepala, INFJ bikin STP lebih dalam dan terarah. Gitu. Okay. Tapi kalau kontras, ini saya mau kebalikin naskah yang tadi. Kontrasnya iya, tapi menurutku emang kecocokannya justru karena kita beda. Bisa melengkapinya aja sebenarnya. Kayak bisa adaptasi, ngelengkapin, ngerubah, sebenarnya menuhin apa yang nggak ada dari posisi sebelah sana. Kayak sekarang nih baterai habis karena ngulang. Yang ini masih kuat lah ya, saya buat masih ngomong, bisa, gitu. cuma saya kesel. Karena saya nggak bisa ngomong berskrip ulang-ulang sebenarnya. Nah, aku masih bisa. Gitu. Karena secara planning aku masih bisa ngelakuin lah. Kalau ini beneran harus spontan, jadi nggak bisa. Komeng. Cuman abang komeng, respect. Itu jangan harus gimana ya? Emosi aja. Emang pas tadi ngelihat, ini cerita aja ya. Jadi dari yang ngecek ini, lucunya itu kan ngecek kan. Aku tuh ngecek kamera, lihat, oh udah kok, udah masuk. Tapi kok cuma 21 menit. Kok lebih pendek dari yang sebelumnya, kayaknya yang sebelumnya lebih panjang gitu. Yang bahasan sebelumnya lebih panjang. Nah, pas dicek, dengerin video terakhir, terpotong guys. Langsung tadi banyak bercandanya loh, seru. Terus dan nggak bisa diulang, apalagi Chan tidak bisa yang kayak tadi kan, harus spontan gitu. Kalau bisa nulis nggak ke YouTube stand up saya. Iya benar sih. Nggak bisa, susah. Karena belum tentu lucu, momennya nggak tentu masuk. Gitu loh. Ini marah-marah kesel nih, asli keselnya nih. Sampai nggak bisa marah tuh, kesel banget ini sebenarnya. Karena keselnya tuh lebih ke arah frustasinya, karena udah nggak lucu. Terus pasti Putri udah capek, ditambah lampunya mati. Nggak akan mau ngulang lagi, Chan. Kata Chan, hantam aja tuh. Hantam sampai habis. Itu tadi saya nggak cut ya, saya ngomong sampai habis. Sama emosi ini. Ini episode tadi terseru dan teroke saat closing. Tapi jadi marah-marah. Ya. Jadi marah-marah. Ya. Tadi closing terbaik. Saya puji, saya mensyukuri semuanya. Hilang emosi, kesel. Ini misu-misu isinya. Ya udah, moga-moga intinya nanti next videonya pengen bahas juga soal yang lain kayak zodiak. Ya, terus atau katanya sih zodiak juga ada kayak bulannya, kayak lahir tanggal berapa, betul. Atau bulan. Sio tadi. Iya, Sio juga bulan apa gitu, katanya ada bulan tahun apa. Ya, mungkin gitu. Bahannya atau apanya. Nanti lebih bisa di expand lagi, coba berlawanan satu sama lain terus kah? Apa iya? Apa benar? Terus gimana ceritanya nanti, prediksinya kok bisa gitu mengkelompokkan sama darah. Saya O, dia A. Oke. Berarti udah cukup ya hari ini. Semoga ini udah emosi nih. Videonya juga benar. Benar, dan ini belum lihat lagi. Iya, itu dia. Semoga videonya terus benar sudah mau hasilnya. asar. Intinya itu. Oke, udah misu-misunya udah terlalu panjang. Ya, betul. Bacot doang. Bye-bye.